Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang pastinya sangat recommended untuk kalian ketahui, yaitu tentang 7 alasan pintar bukan segalanya bagi anak. Nah, bagi sahabat semua nih yang saat ini sudah mempunyai anak, ternyata sahabat, pintar tidaklah cukup, akan tetapi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan supaya anak kalian bukan hanya sekedar pintar, akan tetapi juga mempunyai kepribadian yang bagus. Nah, sebelum kami membahas apa saja dari 7 alasan pintar bukan segalanya bagi anak nih, maka jangan lupa kami ingatkan kepada kalian semua untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga atas dukungan kalian sahabat, channel kami ini bisa berkembang sekarang, besok, dan di kemudian hari. Dan semoga saja channel ini bukan hanya sekedar menjadi tontonan, akan tetapi bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat untuk umat. Terima kasih, jazakallah. Pandangan umum di dalam masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat muslim nih, yaitu anak pintar adalah mereka yang mendapatkan nilai akademis tinggi di sekolah. Meskipun nilai akademis memang penting, kita tidak boleh lupa bahwa kesuksesan seseorang tidak hanya tergantung pada nilai atau prestasinya di bidang pendidikan formal. Kita ketahuilah bagaimana para nabi terdahulu tidak ada sekolah seperti sekarang ini, tidak ada tempat kuliah dan lain sebagainya, akan tetapi bisa menyebarkan Islam sampai ke penjuru dunia, sampai ke Indonesia. Dan hal ini ternyata bukan hanya saja masalah pintar yang penting, akan tetapi ada beberapa hal yang wajib kita tanamkan kepada anak tercinta. Kita tidak boleh lupa sahabat bahwa kesuksesan seseorang, terutama anak nih, tidak hanya tergantung pada nilai atau prestasinya di bidang pendidikan formal. Kesuksesan lebih kompleks, melibatkan bakat, keterampilan, dan juga kerja keras. Nah, sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua murid atau wali murid, maka kalian sahabat sudah pasti menyadari bahwa setiap anak mempunyai kecerdasan yang beragam. Ada yang memiliki kecenderungan kuat di matematika, di masalah agama, IPA, dan lain sebagainya. Nah, mungkin sementara yang lain mungkin lebih menyukai bahasa Inggris dan lain sebagainya. Nah, beberapa anak mungkin tidak terlalu cemerlang dalam pelajaran akademis, namun mempunyai bakat luar biasa dalam masalah olahraga, seni, atau aktivitas fisik lainnya. Ini merupakan contoh nyata sahabat bahwa kemampuan anak tidak dapat diukur hanya melalui nilai akademis semata. Yang menjadi pertanyaan kalian nih, apa saja sih alasan pintar bukan segalanya bagi anak? Maka berikut kita akan menjelaskannya secara detail untuk sahabat semua yang ada di rumah, agar tidak terlalu fokus anak supaya pintar dan lain sebagainya, namun harus ada alasan lain selain anak harus pintar. Berikut merupakan penjelasannya. Nilai hanya sebagai bahan evaluasi anak. Ini merupakan alasan pertama sahabat. Nilai yang diberikan oleh guru adalah alat evaluasi untuk mengukur kemampuan akademis seorang anak. Nilai ini digunakan sebagai panduan untuk menilai sejauh mana anak memahami materi pelajaran. Ketika seorang anak mendapat nilai rendah, ini bisa menjadi sinyal bahwa mereka perlu meningkatkan pemahaman mereka dalam mata pelajaran tertentu. Nah, di dalam hal ini sahabat, nilai berperan sebagai pemantik untuk perbaikan. Namun penting untuk kalian ingat sahabat bahwa nilai hanyalah satu aspek dari keseluruhan perkembangan sang anak. Itu tidak mencerminkan seluruh potensi mereka. Anak-anak dapat memiliki kelebihan dalam berbagai bidang yang tidak selalu tercermin dalam nilai mereka, terutama masalah rapor sahabat. Selanjutnya nomor 2, pendidikan melatih anak bersikap jujur. Salah satu tujuan utama pendidikan adalah melatih anak-anak agar bersikap jujur. Meminta anak-anak untuk selalu mendapatkan nilai tinggi dapat menciptakan tekanan yang tidak sehat, bahwa mendorong mereka untuk melakukan kecurangan atau menyontek agar mencapai nilai yang baik. Ini tidak sesuai dengan nilai-nilai integritas dan kejujuran yang ingin ditanamkan pada sang anak. Mengutamakan nilai di atas segalanya dapat menghasilkan anak-anak yang fokus pada akhir,
yaitu nilai yang baik sahabat. Daripada mereka melakukan proses pembelajaran yang sebenarnya, maka pendidikan harus lebih tentang pengembangan karakter dan keterampilan daripada sekedar hanya mencari nilai tinggi semata. Selanjutnya nomor 3, pendidikan sebagai media petualangan anak. Pendidikan seharusnya menjadi petualangan yang memungkinkan anak-anak tercinta untuk menjelajahi dunia dan menemukan minat serta bakat mereka. Ini bukan hanya tentang mendapatkan nilai tinggi sahabat, akan tetapi tentang mendapatkan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang dapat membentuk pribadi sang anak. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai saja mungkin akan kehilangan kebebasan mereka untuk melakukan eksplorasi minat dan bakat mereka. Kita harus memberikan mereka ruang nih untuk tumbuh dan belajar tanpa terlalu banyak tekanan tentang nilai. Selanjutnya nomor 4, usaha lebih berharga daripada nilai. Keberhasilan sejati tidak hanya dapat diukur dari nilai akademis yang tinggi sahabat. Seorang anak yang mungkin mempunyai nilai yang rendah namun terus berusaha keras untuk memahami pelajaran, mengatasi hambatan, dan terus belajar adalah contoh nyata dari keberhasilan. Ini adalah bukti bahwa usaha dan tekad memiliki nilai yang sangat tinggi dalam proses belajar. Atau mereka belajar untuk berdagang sambil sekolah, membantu orang tuanya. Ini merupakan usaha lebih berharga daripada nilai sahabat. Mendorong anak-anak untuk selalu berusaha lebih keras merupakan cara yang lebih berharga daripada menekankan nilai akademis yang tinggi. Usaha yang konsisten dan tekad untuk berkembang adalah kualitas yang akan membantu mereka mencapai tujuan di dalam hidupnya. Selanjutnya nomor 5, praktik sebagai tolak ukur yang lebih baik. Dalam dunia nyata sahabat, kita tidak hanya dinilai berdasarkan pengetahuan teoritis yang kita miliki saja, akan tetapi juga sahabat, kemampuan kita untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata, mencapai nilai tinggi dalam tujuan atau ujian mungkin akan terlihat sangat mengesankan, bikin kita wow, bikin kita bangga, dan lain sebagainya. Namun nih sahabat, kemampuan seorang individu untuk mengatasi masalah, berpikir kritis, dan bertindak adalah ukuran yang menurut kami lebih akurat untuk kesuksesan sang anak. Sebagai pendidik ataupun orang tua nih, penting untuk memberikan tugas yang mengharuskan anak-anak tercinta untuk berpikir kritis dan menerapkan pengetahuan mereka dalam situasi praktis. Ini ternyata sahabat akan membantu mereka mengembangkan keterampilan yang lebih relevan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dikarenakan teoritis itu akan sangat berbeda dengan praktikis atau praktik di lapangan. Selanjutnya, alasan yang lain sahabat, kenapa anak lebih penting dari sekedar pintar. Akan tetapi ada beberapa hal yang memang recommended untuk dilakukan oleh sang anak, yaitu nomor 6, potensi bakat dan minat anak lebih penting. Setiap anak mempunyai potensi bakat dan minat yang unik sahabat. Terlalu fokus pada nilai-nilai akademis dapat mengaburkan keberanian anak-anak untuk mengejar minat dan bakat mereka di luar kelas. Sementara nilai dalam mata pelajaran tertentu mungkin rendah, anak-anak ini mungkin mempunyai bakat besar dalam seni, musik, olahraga, atau bidang non-akademis lainnya. Sebagai pendidik dan orang tua, kita harus memberikan dukungan penuh kepada anak tercinta untuk mengembangkan potensi bakat dan minat mereka. Ini merupakan kunci untuk membantu mereka merasa termotivasi dan mempunyai keberhasilan sejati dalam kehidupannya. Selanjutnya yang terakhir sahabat, yaitu di urutan nomor 7 dari 7 alasan pintar bukan segalanya bagi anak. Hasil pendidikan tertinggi adalah toleransi. Nah, akhirnya pendidikan seharusnya membawa kita ke arah yang lebih baik sahabat, sebagai individu dan anggota masyarakat. Toleransi, penghargaan, dan penghormatan terhadap perbedaan orang lain merupakan hasil pendidikan yang paling berharga. Kita harus bisa mengajarkan kepada anak untuk menghargai agama atau penganut agama yang lain. Kita harus bisa memberikan acuan kepada anak bagaimana memberikan sedekah kepada fakir miskin dan lain sebagainya.
itu merupakan sikap yang paling bagus sebagai hasil pendidikan tertinggi, yaitu toleransi. Dan jangan lupa sahabat, sebagai orang tua dan juga pendidik nih, kita harus memberikan contoh kepada anak supaya mereka suka berbagi, suka menolong, peka terhadap perasaan orang lain, dan juga harus menjadi sosok yang tangguh dan pantang menyerah. Nah, itulah sahabat penjelasan kami tentang beberapa keterangan nih, yaitu 7 alasan pintar bukan segalanya bagi anak, terutama bagi anak-anak muslim. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.